Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke video kedua. Kita membahas mengenai looping, perulangan. Ya, jadi looping adalah sebuah bentuk perulangan yang digunakan untuk mengulangi sebuah pernyataan atau kejadian. Untuk dari fungsi ini sangat berguna apabila ingin membuat sebuah program yang berkaitan dengan perulangan data tertentu. Cara sederhananya, ya, bahwa nanti saya akan contohkan ketika misalkan kita buat, ya, misalkan kita buat tulisan pemrograman web. Nah, tulisan pemrograman webnya itu kita ingin 20. Nah, misalnya 20 itu kalau tidak menggunakan perulangan ya kita copy paste gitu ya. Tapi ketika kita ingin banyak, ya, misalkan 20 itu langsung saja seperti itu. Nah, di mana perulangan yang akan dibahas di sini adalah perulangan for, kan, ya, perulangan for dibahas, kemudian perulangan while, perulangan do while. Walaupun memang ada, ya, perulangan for each, ya, buat nanti array, tapi nggak saya bahas di pertemuan ini. Nah, perulangan for di sini adalah melakukan pengulangan data sampai melampaui batas yang ditentukan. Ya, jadi pengulangannya itu adalah batasnya sudah ditentukan. Ya, kita sudah membatasi itu. Ya, dan ini sama konsepnya seperti while juga, yaitu apa? Mengecek kemudian mengerjakan. Ya, dicek dulu kemudian dikerjakan. Ya. Oke. Ini adalah bentuknya, itu for. Ekspresi 1 adalah inisialisasi, kita memberikan sebuah penilaiannya dia. Kemudian ini adalah ekspresi kedua adalah kondisi. Ya, si kondisinya, si perulangannya itu. Kemudian ini adalah increment, yaitu berbentuk increment bisa penambahan, ya, dan pernyataan. Nah, saya langsung ke materinya ya, nanti setelah itu langsung ke si ini ya, prakteknya. Perulangan while adalah pernyataan akan terus dikerjakan apabila masih memenuhi pada ekspresi. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataan akan selesai untuk dikerjakan, ya. Nah, jadi dia ngecek dulu, ya, dari situ dia mengerjakan, ya. Jadi kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataan akan selesai untuk dikerjakan. Ya. Nah, bentuknya adalah while, ekspresinya, ya. Si ini ekspresinya adalah kondisi, ya, kondisi, ya. Kemudian nanti di sini buat ada pernyataan, ya, berapa banyak, kemudian ada incrementnya juga. Nah, di sini dual ini adalah pernyataan akan dikerjakan terlebih dahulu sebelum melakukan penyekan pada ekspresi. Jadi dikerjain dulu, gitu ya, baru dicek, gitu ya. Nah, ini prosesnya adalah do, ya, pernyataan, awalnya nanti di bawah, gitu ya, si while-nya itu. Oke, kita langsung saja, ya, ke sini lagi, bahwa saya akan menggunakan saya satu-satu, ya. Oke, saya buat for PHP. Oke, saya langsung saja, ya, mana perulangan for ini. Misalkan saya langsung PHP saja, ya, PHP saja. Oke. Nah, kemudian saya membuat sebuah variabelnya, ya. Misalkan saya membuat variabelnya angka, dan misalkan angkanya di sini 1. Kemudian kata kunci yaitu for angka, ya, ini angka, ya, jadi angka ini menandakan adalah nilai ini 1, ya. Inilah inisialisasinya dia, ekspresi 1. Dan ekspresi 2-nya yaitu angka, ya. Nah, ini kondisinya, ya, kondisi lebih besar sama dengan 5,
ya. Misalkan saya bikin 20 saja lah gitu ya, bikin 20 saja. Oke, titik koma. Kemudian saya di sini buat incrementnya dia ya. Terus saja di sini variabel. Salah dulu ini. Tipu. Oke, plus. Setelah itu kita buat pernyataannya. Oke, ini saya enter. Oke. Nah, ini saya enter. Nah, saya membuat sebuah pernyataan ya, keluarannya misalkan itu misalkan saya buat ya, yaitu si angkanya ya, jadi memanggil ya nanti si angkanya bisa di koma ya, Kak, misalnya ini 1 ya, nanti yang 1 ya, dari 2 sampai ke 20 gitu. Nah, saya tulis misalkan pemrograman web 2. Oke, kemudian supaya pada enternya saya gunakan BR. Oke, kemudian titik koma. Oke, kita lihat. Kita lihatnya di sini, bukan di sini ya. Switch kayak ini di refresh, dan ini adalah for. Oke, kita lihat. Nah, itu ya, jadi 1 pemrograman web ya, 2 sampai ke 20 ya. Jadi tergantung kalau misalkan kita di sini bikin ya, ini pas 20 gitu ya, misalkan 50 ya, 50 ya, maka dia akan buat sampai 50 ya. Di sini nanti saya menyuruhnya 20 saja, 20. Oke, 20 ya. Oke, itu untuk yang perulangan for. Sekarang selanjutnya kita membahas yaitu perulangan si while-nya. Nah, while-nya itu kita buat file PHP. Nah, sama ya seperti tadi kita PHP. Oke, terus kita buat sebuah variabel dari angka ya. Angka sama dengan ya 1 titik koma. Oke, setelah itu kalau melihat dari formatnya ya, nah, formatnya di sini adalah while. Nah, ekspresi tadi saya katakan bahwa ini adalah kondisi gitu ya, kita menggunakan kondisinya. Oke, mana oke, while ya. Nah, kondisinya adalah si angka kondisinya lebih besar sama dengan kita bikin 20 ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini kan dia pernyataan ya. Mana. Nah, ini kan pernyataan. Nah, pernyataannya kita bisa gunakan ya si tampilannya itu, yaitu si echo. Nah, kayak tadi ya, angka titik, kemudian pemrograman web 2 menggunakan while ya. Kita bisa menggunakan seperti itu, dan jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kita buat yaitu ini angka plus incrementnya, jangan lupa titik koma. Oke, kita lihat ya hasilnya seperti apa. Mana si while. Oke. Nah, ini kenapa Pak Adi kok ngacak-ngacak kayak begini Pak Adi? Waduh, nggak benar ini. 2222 apa itu Pak Adi? Oke ya. Jadi salahnya adalah kita belum BR. Ya, oke, kita lihat dulu.
Oke, nah kayak gini kan udah cantik ya. Jadi kita buat menyatakan dari 1 penggunaan web 2 menggunakan while sampai ke 20 penggunaan web 2 menggunakan while. Nah, itu adalah bentuk ya kita menggunakan perulangan while. Kalau saya gunakan ini, saya ini deh. Nah, ya saya matikan dulu yaitu komen. Kita lihat. Nah, dia nggak beres ya, banyak banget, gila ya. Jadi harus menggunakan ini ya, gunakan ini. Oh, mana ini well 2? Oh, ngubeng-ngubeng dia, padahal sudah saya benarkan. Ntar ya, mungkin dia terlelah. Oke, kita buat misalkan. Nah, gitu ya. Oke, itu mengenai web ya. Nah, sekarang kita dual. Kita buat dual. Mana nih dual? Dual. Ya, oke. Nah, dual itu kita buat sampai HP. Kemudian kita buat tadi ya angka 1 ya. Oke, nah di sini kita pertama bikin do ya. Ini buka enter ya. Oke. Do. Nah, setelah itu kan di sini mana ini? Nah, dia ngasih tahu pernyataannya ya, buat pernyataannya di situ. Nah, balik lagi, pernyataannya adalah itu echo ya, sama kita perlakukan dia seperti tadi while ya, di sininya nih samalah itu. Tinggal nanti while-nya aja di bawah dia itu ya, karena dia ngecek dulu gitu ya. Echo misalkan angka pemrograman web 2 menggunakan dual ya. Jangan lupa yaitu BR titik koma, dan ini menggunakan increment. Oke. Nah, setelah itu yaitu itu apa namanya, kondisi ya. Kita buat kondisinya adalah kok pakai add angka oke, sama dengan 20 yang buat di koma di situ ya. Oke ya. Nah, di sini kita save, kemudian kita lihatnya di sini ya. Saya refresh dulu dual. Oke, ini udah masuk. Ke kanan kita baru. Nah, ini kalau dia muter-muter dualnya, ada apa ini dualnya? Oh, kayaknya sepertinya ada yang salah nih. Ada yang salah. Dualnya itu apa? Oh iya, salahnya ini ya, di incrementnya. Oke, saya ini kan dulu. Nah, itu maksudnya. Oke, saya lebih cantik ya, biar agak kelihatan lah gitu ya. Saya pakai titik ya, titik. Oke, nah gitu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah ngerjain dulu baru ngecek gitu loh ya, si dualnya. Maka kalau kita misalkan
membuat kesalahan kan, ini kan dia satu ya, ditambah satu. Nah ketika misalkan dimulainya dia dari 21, nah di 21 itu kan batasnya bukan 20 ya. Kalau dia batasnya sampai 20 kan dia ngerjain dulu sampai dia 20 enggak gitu ya. Nah kalau lebih dari 20 dia tidak mengerjakan. Nah tapi kalau ini si duel ini dia itu mengerjakan tapi satu ya, si 21 gitu ya. Nah kalau misalkan saya ke while misalkan di sini saya pakai 21. Si while mana si while mana while tuh. Kalau while ini tidak mau mengerjakan ya, dia tidak ada tampilannya gitu ya. Tapi kalau saya balikan lagi mau sama juga si for juga. Nah ini si for sama si for juga nih ya. Saya balik lagi sini yang si for mau mengerjakan. Nah, tapi kalau saya rubah lagi satu ya, karena di bawah 20 gitu, nah dia mau ya 20. Tetapi kalau si ini mau mengerjakan tapi hanya satu aja gitu ya, tergantung dari dianya gitu. Sebalikkan lagi satu. Mana duel. Oke, seperti itu ya. Nah ini adalah perulangan for, while, kemudian duel ya. Nah sekarang saya akan memberikan contoh di mana nanti mahasiswa pun harus mengikuti, yaitu contoh dari perulangan tanggal ya. Perulangan tanggal. Oke, saya buat perulangan. Ini kenapa? Oke, saya tidak boleh. Perulangan tanggal. Oke ya, saya buat perulangan tanggal di mana di sini ada dalamnya yaitu HTML. Saya buat HTML. Oke, dan saya buat di sini head. Oke, saya buat di sini title. Nah, misalnya saya perulangan tanggal. Oke, kemudian di sini saya buat body. Salah ya, body itu harusnya di atas ini ya, sehat. Oke, nah setelah itu saya buat ya, di sini saya menggunakan form ya, form perulangan tanggal. Oke, saya pakai H1 aja ya. Tuh H1 ya. Seharusnya ini pilih H1 dulu seharusnya. Apa? Kita stop. Oke. Nah, setelah itu saya membuat yaitu PHP. Nah, kemudian karena di sini PHP kita ngikutin ya. Jadi saya masih campur gitu. Dengan echo ya. Kita di sini echo form name ya, atau misalkan nggak usah pakai ini, nggak apa-apa ya, tapi saya pakai formnya dulu
misalkan formnya form 1, kemudian metode sama dengan post ya. Oke, kemudian jangan lupa titik. Nah, di sini kita tampilkan itu tanggal. Kita buat tanggal, kemudian echo. Di sini kita pakai select name sama dengan ini tanggal. Oke, yang pakai ini ya. Selectnya nanti maksudnya ya. Nah, ini titik koma. Oke. Setelah itu kita buat yaitu perulangannya, yaitu kita buat inisialisasinya langsung saja ya. Ini langsung variabelnya aja kita buat 1, kemudian tanggal yang lebih besar sama dengan misalnya sampai tanggal 31 gitu ya. 31. Kemudian pakai incrementnya itu space ya. Oke, setelah itu kita buat sebuah pernyataannya ya. Ini kita ini dulu. Oke, kemudian saya buat option value sama dengan tanggal. Oke, kemudian saya buat tanggal. Oke ya. Terus saya buat option. Oke, lupa titik. Ini saya ada yang salah. Ini tanggalnya. Ini jangan nanti saja, karena kan masih di dalam echo gitu ya, dalam echo. Oke, kemudian saya buat yaitu menutup si select dan si from-nya itu ya. Select. Oke, kemudian echo ini from ya, from 4 titik koma. Oke, sudah selesai. Kita lihat ya hasilnya. Oke, ini perulangan tanggal ya. Perulangan tanggal ini saya banyak sekali ini. Oke. Nah, ini perulangan tanggal ya, klik kanan. Oke, perulangan tanggal. Nah, di sini kita lihat ini dimulai dari 2 ya. Nah, kita bisa ini dari apanya ya? Dari coba kita mulai dari 0 ya. Kita dari 0. Kita save. Kemudian kita lihat hasilnya. Yes. Oke ya. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Ini menggunakan sebuah perulangan ya. Jika misalkan kasus perulangannya menggunakan perulangan yang banyak ya, kita bisa menggunakan ya di teknik perulangan di pemrograman ini. Tentu saja banyak digunakan. Oke, jadi mahasiswa ya nanti membuat. Oke, sebentar saya akan kasih tahu di ini, tapi ini bisa dilihat oleh mahasiswa. Oke, sebentar ya. Jadi ini kita pembahasan ya. Nah, terakhir di struktur kontrol dan kondisi. Oke, jadi mahasiswa itu 1 ya, yaitu langsung saja if else ya, contohnya sama kayak tadi
ya yang saya buat if else. Kemudian yang kedua membuat yaitu if else, if else. Oke ya. Kemudian yang ketiga ya. Oke, ini saya 3 aja ya, 3 saja, yaitu for tanggal. Dah ya. Jadi silakan disamakan ya dengan saya buat ya ini ya if else ini, if else tadi seperti apa ya. Kemudian if else gitu ya. Sebenarnya contoh lain boleh silakan ya, tapi untuk tanggal mohon samakan ya. Misalnya contoh yang tadi kan saya perbandingan BAB gitu ya. Nah itu silakan mahasiswa untuk contoh yang lain nggak apa-apa, saya perbolehkan, tapi untuk tanggal ya disamakan dengan video yang saya buat gitu. Oke, terima kasih ya para mahasiswa-mahasiswi di semester 3 ini. Maaf, semester 5 ya. Semester 5 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun kita keadaannya seperti ini ya, jarak jauh, lewat daring, lewat online, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Dan minggu depan saya kemungkinan nanti akan Vkon gitu ya, saya akan Vkon ya, nanti lihat kabarnya bagaimana ya, info selanjutnya apakah Vkon atau tidak. Oke, mohon maaf kesalahan kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.